kamu itu babu, kamu itu pembantu, kamu itu nggak ada hak untuk melakukan apapun. Jadi saya itu kayak kaget ya, kagok. Sedangkan Bogi itu nggak punya pengalaman kerja dimanapun. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Kali ini aku bareng sama Boke Nenek. Apa sih? Oke, jangan dibully guys. Iya, jangan dibully. Nanti dia grogi. Gemeteran guys. Maaf ya, newbie guys, Iya. jadi belum pede. By the way, congratulations ya buat Boke Nenek atas pencapaiannya 500.000 Makasih banyak guys. Oh ya, by the way aku mau curhat ke kalian ya. Walaupun ini channelnya dia ada. Jadi tadi kita udah bikin video. Iya. Durasinya hampir 20 menit, 18 menit. dan videonya ternyata audionya jelek banget. So ini adalah video kedua. Iya. Jadi video kali ini aku mau tanya-tanya sama Boke Nenek tentang apa ya? Perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup bukan. Perjalanan selama menjadi TKW. Ya, jadi dari tahun berapa sih Boke Nenek itu jadi TKW? Oke, jadi kita cerita dari awal dulu ya, biar kalian itu paham bahwa prosesnya itu nggak semudah apa yang kalian lihat saat ini. Jadi tahun 2008 Boke itu pertama kali kerja itu ke Singapura. Dan pada saat itu anakku itu usianya 8 bulan. Jadi waktu itu Boke masih menyusui, kemudian mungkin karena tekanan hidup dan tekanan dari banyak hal dan pokoknya banyak tekanan lah istilahnya. Jadi mau nggak mau harus menjadi seorang TKW. Padahal aslinya di keluarga aku sendiri itu nggak ada sama sekali yang menjadi TKW. Tapi ini adalah menjadi titik balik atau menjadi sebuah pengalaman hidup ya, Kak, bahwa semua TKW itu nggak seperti yang dibayangkan, nggak semuanya jelek kayak gitu kan. Nah jadi tahun 2008 itu Boke mendaftarkan diri ke PT di salah satu PT besar, nggak tahu lupa namanya juga. Dan pada saat itu saya itu tujuannya untuk ke Taiwan karena memang pada saat itu gaji TKW yang paling gede itu adalah Taiwan. Jadi Hong Kong, Singapura itu di bawahnya Taiwan. Otomatis karena saya meninggalkan anak, jadi saya pengennya yang gajinya gede dong. Kemudian masuklah ke salah satu PT dan di situ ditolak. Kalian tahu nggak alasannya kenapa ditolak? Kenapa? Karena saya nggak bisa. Badanku itu kurus banget loh. Kecil dulu ya. Itu seksi badai sekarang ya Allah. Dulu itu 47, kemudian tingginya kan cuma 151. Jadi kayak sebelum masuk ke PT itu harus kayak dicek dulu kamu bisa nggak kalau misalnya kamu ke Taiwan kamu ngangkat nenek-nenek atau kakek-kakek dengan berat badan sekian 80 kilo, jadi 90 kilo. Jadi coba kamu angkat dia. Kemudian pada saat itu Boke nggak bisa ngangkat si pasien apa ya ceritanya? Ya kayak simulasi pasien kayak gitu dan beratnya itu sekitaran 80 dan Boke nggak bisa ngangkat. Dan di situ saya gagal untuk masuk PT itu. Kemudian sama sponsor itu dipindahkan ke PT yang lain. Dan di PT yang lain juga Boke itu daftarnya mau masuk ke Taiwan juga. Tapi di PT itu saya masuk karena tidak ada persyaratan apapun. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi ke TKW ya yang penting kamu punya tekad, udah gitu aja yang di situ. Kemudian masuk, kemudian Boke lihat beberapa yang daftar ke Taiwan itu ada yang 1,5 tahun, ada yang sampai 2 tahun, ada yang paling cepat itu hanya 9 bulan untuk terbang ke Taiwan. Dan saya mikir ulang lagi, ya Allah kalau misalnya 9 bulan saya menghabiskan waktuku di PT, nanti anakku sudah gede, kemudian habis uang banyak untuk jajan apa segala macam. Jadi di PT kita juga butuh jajan, beli sabun, beli kebutuhan itu pakai uang kita sendiri kan. Kalau misalnya makan minum kan di situ, tapi untuk kebutuhan kita beli sendiri. Jadi nggak kayak zaman sekarang. Maksudnya zaman sekarang itu udah enak banget, kalian nggak usah nunggu di PT, kalian bisa pulang ke rumah, belajar bahasa di rumah dan segala macam, kalian bisa menjadi TKW. Kalau dulu perjuangannya itu ya Allah, yang mandi satu kamar mandi 100 orang itu sudah saya rasakan. Iya. Kemudian dipikir ulang, kayaknya ya udahlah nggak jadi ke Taiwan. Kemudian pihak PT-nya kayak merekomendasikan untuk ke Singapura. Jadi pas di situ belajar bahasa Inggris dan segala macam, dan alhamdulillahnya saya itu kan suka bahasa Inggris, jadi itu cepet kayak gitu, kayak sebulan sudah dapat majikan. Kemudian
bulan keduanya sudah terbang ke Singapura. Jadi cepat prosesnya. Iya, cuma 2 bulan tok. Dan kemudian ternyata tidak seindah apa yang kubayangkan. Setelah sampai di sana, kemudian masuk ke rumah majikan dan jaga anak. Kalau nggak salah umurnya 3 tahunan lah ya. Masih kecil. Iya, masih kecil dan nyonya aku lagi hamil gede. Jadi dia memang butuh pembantu. Seharusnya butuh 2 pembantu karena di situ mboknya dipekerjakan di 2 rumah. Jadi kalau siang itu di rumah bapak ibunya, kalau malam di rumah majikanku. Jadi aduh, sengsara banget. Kalian tahu nggak di Singapura itu, ya Allah, kita itu betul-betul, kamu itu babu, kamu itu pembantu, kamu itu nggak ada hak untuk melakukan apapun. Jadi saya itu kayak kaget ya, kagok. Sedangkan Mbok itu nggak punya pengalaman kerja dimanapun. Jadi pertama kali kerja ya langsung menjadi TKW di Singapura. Kemudian adaptasi susah banget, kemudian kerja juga susah dan segala macam. Akhirnya majikanku angkat tangan, dia ngembalikan Mboknya ke agent. Oke lah, setelah itu kembali ke agent setelah 3 bulan di majikan, kemudian ganti majikan karena saya orangnya tekadnya itu tinggi banget kalau misalnya sebelum berhasil itu nggak bakalan pulang ke Indonesia. Kemudian gantilah majikan. Nah, ganti majikan Mboknya dapat job jaga 4 anak. Lebih banyak ya? Laki-laki semua dan di situ anaknya sudah dewasa semua. Tapi pekerjaannya ya Allah sungguh luar biasa, kayak nyuci baju itu pakai tangan, jadi nggak pakai mesin cuci sama sekali. Jadi 7 orang termasuk saya itu semuanya bajunya itu pakai tangan dan handuknya itu handuk yang gede-gede banget, nggak boleh pakai mesin cuci. Kemudian majikannya itu jahat, sangat banget. Itu majikan kedua ya? Iya, dan tanganku semuanya rusak guys di situ. Kemudian pokoknya sangat luar biasa perjuangannya. Kemudian Mboknya itu bertahan berapa bulan? 10 bulan di situ. Karena maksudnya kenapa sampai 10 bulan? Karena waktu itu potonganku itu di Singapura itu 10 bulan. Karena waktu sebulan itu kan ganti majikan, jadi potongannya nambah lagi jadi 10 bulan. Aslinya kalau nggak salah itu 8 bulan kalau zaman dulu. Kemudian ganti majikan, yaitu 10 bulan. Setelah 10 bulan, setelah potongan agent selesai, Mboknya itu bertekad untuk kabur dari majikan itu. Dan di Singapura zaman dulu itu gaji itu nggak dikasihkan setiap bulan, kayak 4 bulan sekali, 5 bulan sekali. Jadi kalian tuh nggak punya uang sama sekali. Kemudian setelah gaji dikasihkan, nggak boleh kalian pegang, jadi kayak langsung harus dikirimkan ke Indonesia. Jadi waktu itu Mboknya nyisain koin itu $10, kalau di Indonesia mungkin 180 ribuan lah ya. Dan itu Mboknya sisain, Mboknya simpan, dan di sana kita nggak boleh keluar sama sekali. Jadi kalian itu kayak betul-betul dikurung di penjara, kayak kalian itu di dalam penjara. Jadi tugas kalian adalah untuk bersihin rumah dan segala macam. Kalian nggak punya hak lain selain yaitu maksudnya. Kalau yang beli makanan itu siapa? Majikan. Jadi di sana itu beda kayak Hongkong. Kalau di sana itu keperluan kita apa segala pembalut, sabun segala macam itu semuanya dari majikan. Nggak kayak Hongkong kan kita beli apa-apa sendiri kayak gitu. Jadi waktu itu setelah 10 bulan potongan selesai, Mboknya jam 4 pagi subuh Mboknya kabur dari majikan itu. Jadi diem-diem. Gimana itu caranya? Buka pintunya juga kuncinya itu tak pakai handuk. Kemudian pelan-pelan banget dan alhamdulillah sampailah ke bus station. Jadi di bawahnya itu adalah bus station dan Mboknya nggak tahu sama sekali utara mana, selatan mana, timur mana, nggak tahu sama sekali. Dan itu pertama kalinya saya kayak melihat dunia luar kayak gitu kan. Kemudian Mboknya tanya-tanya, saya itu mau ke agentku. Jadi agentku tuh ada di Thomson Plaza dan alhamdulillah ketemunya itu orang baik. Kalau misalnya ketemunya orang jahat, kalian nggak bakalan ditolong, melainkan kalian dikembalikan lagi ke majikan. Dan kemudian saya minta tolong sama supirnya. Saya punya uang $10, kemudian tolong anterin saya ke Thomson Plaza. Katanya bis ini itu menuju ke sana. Kemudian supir bisnya bilang, oke, kamu tinggal duduk, nanti kalau misalnya sampai ke Thomson Plaza nanti tak panggil lah kayak gitu. Alhamdulillahnya sampailah ke Thomson Plaza. Tapi kalau sudah sampai ke Thomson Plaza, Mboknya itu tahu kalau agentku itu ada di Thomson Plaza, lantainya juga tahu. Dan alhamdulillah setelah turun langsung naik ke agent ya. Kemudian di situ Mboknya ngadu begini. Tapi agentnya baik karena agentku tahu bahwa majikan itu memang nggak baik. Maksudnya kayak udah hampir di blacklist kayak gitu loh. Jadi setelah ngembaliin Mboknya, dia nggak boleh ambil pembantu lagi di situ.
setelah aku kabur dia nggak boleh ambil pembantu di situ karena memang sudah terlalu banyak kasus. Setelah itu ganti majikan lagi karena memang saya itu tipenya yang nggak akan pulang sebelum berhasil. Itu nunggunya berapa bulan sampai berapa minggu? Lupa ya, kalau di Singapura kayaknya 3 minggu, sebulan, 2 bulan itu masuk majikan lagi. Jadi lebih cepat daripada di Lebih cepet. Hong Kong. Ya enggak, lebih cepat Hong Kong lah. Hong Kong mesti itu nunggu ke Macau juga gitu kan. Sama Singapura juga kita harus exit ke Malaysia. Waktu itu iya, harus exit ke Malaysia. Kemudian ya itu ganti majikan lagi, alhamdulillah dapatnya itu guru baik walaupun pelit ya, tapi baik alhamdulillah sampai 1,5 tahun. Jadi selama 1,5 tahun di majikan yang ketiga itu alhamdulillah nggak ada masalah apapun. Dan kemudian setelah 1,5 tahun itu mereka udah nggak butuh pembantu, akhirnya Boke itu kayak suruh pulang ke Indonesia. Dan sebelum pulang Boke juga sudah kontak dengan agent yang ada di Hong Kong karena memang setelah pulang pengennya langsung ke Hong Kong kayak gitu kan, karena belum punya apa-apa, jadi kayak uang gaji itu kayak cuma untuk ngasih ke agent kayak gitu doang, dan sisanya itu buat kirim ke Indonesia dan segala macam kayak gitu. Aduh, batuk guys. Minum dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe video.